Oke, jadi kita akan mulai belajar vektor. Jadi kalian bisa sambil buka LKS ya kayak biasa. Ini ada di LKS halaman 21. Jadi yang pertama akan kita pelajari adalah penulisan dan penggambaran vektor. Nah, penulisan dan penggambaran vektor. Jadi vektor itu dinyatakan dengan sebuah anak panah. Kalian tahu anak panah kan? Ada yang ujungnya berbentuk segitiga kayak gini. Nah, yang ujungnya berbentuk segitiga ini disebut sebagai titik ujung. Sementara lawannya itu disebut sebagai titik asal. Nah, yang serong ke kanan atas itu disebut sebagai arah. Sementara panjangnya ini itu adalah nilai dari sebuah vektor. Semakin panjang vektornya berarti semakin besar nilainya gitu. Nah, ketika menulis itu akan ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu jika kalian menulis tangan dengan versi buku cetak atau buku paket gitu. Apa sih bedanya? Nah, kalau misalnya kalian menulis tangan di buku catatan gitu ya, itu biasanya ditulis dengan panah di atasnya. Jadi yang namanya vektor itu harus ditulis dengan huruf kapital, terus kalian kasih panah atasnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di buku cetak atau buku yang lain, biasanya vektor itu ditulis dengan huruf tebal. Nah, kalau kalian nulis tangan gitu kan, yang tebal sama yang enggak kan saru kan, makanya untuk tulis tangan itu dia diatur menggunakan panah di atasnya gitu. Nah, untuk besar vektornya, jadi misalkan vektornya itu besarnya 10 Newton atau berapa gitu ya. Untuk tulisan tangan itu dia ditulis dengan tanda harga mutlak yang kurung tegak itu. Tapi kalau misalkan di buku cetak itu biasanya ditulisnya jadi cetak miring gitu. Jadi A-nya miring, S-nya miring kayak gitu. Jadi itu untuk penulisan vektor dan cara menggambarnya. Selanjutnya ada operasi hitung dalam vektor. Saya membaginya menjadi tiga cara gitu ya. Seandainya vektor itu searah gitu ya, dalam artian misalnya dua-duanya ke kanan gitu ya, searah itu nanti membentuk garis lurus gitu ya. Jadi maksud searah di sini membentuk garis lurus. Biasanya operasi hitungnya itu kalau nggak dijumlah ya dikurang gitu. Antara A plus B atau A min B. A di sini adalah vektor A, maksudnya B di sini adalah vektor B. R di sini maksudnya adalah resultan seperti itu. Terus kalau misalnya bentuk dari vektornya itu membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan membentuk segitiga siku-siku, maka penyelesaiannya dengan cara Pitagoras gitu. Terus rumus Pitagorasnya kayak biasa, R sama dengan akar kuadrat tambah kuadrat. Karena di sini vektor AB, berarti di sini A kuadrat tambah B kuadrat seperti itu. Terus di sini sudut selain 90 derajat. Kalau segitiga siku-siku itu kan pasti ngebentuk sudut 90. Tapi gimana kalau misalnya bukan 90, kayak 30, 60, 45? Maka kita selesaikannya dengan aturan cos. Seperti itu. Nah, aturan cos itu yang kayak gini bentuknya. Nah, F1 di situ vektor 1, F2 di situ vektor 2. Dan rumus ini sebenarnya bisa disesuaikan tergantung dengan apa yang ditanyakan. Theta itu sudut antara dua vektor. Untuk beberapa buku, theta itu ditulis juga dalam bentuk alfa. Sama atau beda? Sama aja. Intinya, baik theta ataupun alfa itu menyatakan sudut di antara dua vektor. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ada yang mau tanya langsung tanya ya. Nilai dari sudut ini cos theta atau
cos alfa itu sudah diatur nilainya. Seandainya sudutnya 0 derajat, nilainya 1, nilainya 30, nilainya setengah akar 3. Ini kita kenal dengan sebutan trigonometrik seperti itu. Nilai-nilai ini harus kita hafalin. Nah, buat tambahan, biasanya selain sudut ini itu ada sudut 37 derajat. Nah, 37 derajat itu nilainya 0,6 atau 3/5. Selain sin 37, biasanya ada faktornya yaitu cos 37. Cos 37 itu nilainya 0,8 atau 4/5. Ini disebut sudut istimewa karena nilai dalam trigonometrinya itu cantik. Itu bisa dihitung. Nah, sekarang gimana cara ngapalin ya? Ini akan kepake nanti untuk menjawab soal-soal berikutnya. Kalian perhatiin di sini ada sudut 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Kita fokus ke tabel aja dulu. Sudutnya semakin besar, nilai sinnya juga semakin besar. Nah, untuk nilai sin dan cos itu biasanya range-nya itu dari 0 sampai 1. Gitu. Paling kecil 0, paling tingginya 1. Terus di antara itu ya nilai yang lainnya setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Untuk cos itu tinggal dibalik. Kalau tadi dari kecil ke besar, maka cos itu dari besar ke kecil. Nulisnya tinggal dibalik aja. 1 gitu. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Jadi tinggal dibalik aja nulisnya. Sementara untuk tangan itu dapat dari sin per cos. Jadi kalau kamu besok hafalin ini buat ulangan, cukup hafalin nilai sin aja. Kenapa? Karena cos itu sama nilainya, cuma tinggal dibalik aja. Sementara tangan itu bisa didapat dari sin per cos. 0 bagi 1, 0. 1 bagi 0 sehingga setengah akar 3 bagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Ini bisa kalian coba sendiri. Ini harusnya udah diajarin di MTK, di merasionalkan pecahan. Nanti akan dapat sepertiga akar 3 kayak gitu. Jadi ini harus wajib banget dihafalin yang ini. Wajib dihafalin ya. Kenapa? Karena sampai kalian kelas 3, bahkan sampai kalian kuliah, kalau kalian ngambil jurusan teknik atau di IPA, kalian tetap akan ketemu sama sin cos ini. Gitu. Jadi ini saya kasih tulisan wajib dihafalin. Karena ini akan berlaku sampai kalian kuliah nanti. Nah, kita akan masuk ke contoh soal biar langsung enak. Di sini ada 3 gambar vektor. Ada vektor A, B, C, dan D. Nah, yang diminta tuliskan bentuk hubungan vektor di atas. Kita jawab untuk yang satu. Yang satu itu kalau terserah kalian mau mulainya dari mana. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat ya, ini tuh berawal dari C. Kenapa dari C? Karena panahnya berkelanjutan. Tanda-tanda berkelanjutan apa? Tanda-tanda berkelanjutan adalah setelah segitiga itu titik pangkal. Setelah segitiga titik pangkal, segitiga titik pangkal. Nah, kalau segitiga ketemu segitiga, pangkal ketemu pangkal, maka vektor ini disebut sebagai resultan. Gitu. Jadi kalau kita tulis bentuk hubungannya, ini adalah C ditambah D ditambah A, seperti itu. C, D, A. Nah, B beda sendiri kan? B itu adalah resultan. Jadi resultan itu kita cuma perlu memperhatikan keadaan awal dan akhir. Jadi awalnya di C, akhirnya di A. Maka B itu disebut sebagai resultan. Vektor B adalah resultan. Jadi dia posisinya kiri-kirinya titik pangkal, di titik pangkalnya bercabang.
Nah, kalau ada titik pangkal bercabang, maka disitulah ada resultan. Titik pangkalnya bercabang, terus ujung panah bertemu ujung panah. Nah, selanjutnya yang nomor 2, kita akan coba lihat sama kayak tadi. Kita lihat, kita telusuri dulu ya. Oh, ini dia titik pangkalnya bercabang, panahnya ketemu, berarti C itulah yang sebagai resultan gitu. Awalnya yang mana? Awalnya yang punya cabang awal, berarti si D gitu. Jadi untuk yang nomor 2 kalau kita tulis adalah vektor D ditambah vektor A ditambah vektor B gitu sama dengan C. Nah, sama kayak tadi penjelasannya, vektor C adalah resultan di mana titik pangkalnya bercabang dan ujung panahnya bertemu. Terus kita lihat lagi yang nomor 3. Nomor 3 kita lihat ada nggak yang bercabang? Dari C ke B nggak cabang, dari C ke D nggak cabang, dari D ke A nggak cabang, dari A ke B juga nggak cabang. Kalau nggak ada kayak gini berarti dia nggak punya resultan. Terus kalau nggak punya resultan gimana? Ya udah nggak apa-apa, itu mau dipaksain gitu kan? Kita tulis aja kayak biasa. Ini bentuknya berarti A, B, C plus D. Boleh juga B tambah C tambah D tambah A, sama aja. Jadi ini A tambah B tambah C tambah D. Karena dia nggak ada resultan, maka ini adalah sama dengan 0. Di sini kasus yang tidak ada resultan. Jadi bisa aja gambar itu nggak ada resultan. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Di sini ada vektor A arah ke kiri nilainya 3, vektor B dia ke atas nilainya 3, vektor C dia ke kanan nilainya 6, dan seterusnya. Terus misalkan kita diminta untuk tentukan resultan dari A plus C. Nah, ini kita gambar A plus C. Gimana gambarnya? Kita lihat A sama C itu kira-kira kan akan membentuk garis lurus kan, karena yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, kita harus perhatikan lagi aturan yang tadi. Kalau misalnya dia membentuk garis lurus, maka resultannya dijumlah atau dikurang. Kita akan tahu D-nya dijumlah atau dikurang dari sini. Terus ini soal-soalnya ada di sini. Kita hanya kerjain beberapanya biar kalian bisa latihan sendiri. Tapi ada aturannya nih. Aturannya adalah vektor itu kan besaran vektor gitu ya. Artinya besaran yang memperhatikan arah. Jadi kita harus ingat nih aturan ini, kanan itu kalau misalkan ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Kita ambil contoh tadi yang nomor 1 ya. Nomor 1 tadi kan vektor A ditambah C gitu kan. Nah, vektor A itu arahnya ke kiri. Kita lihat di sini ya kan, vektor A ke kiri. Berarti ingat ke kiri tadi negatif. Maka kita akan tulis seperti ini. Vektor A plus C karena A-nya ke kiri negatif jadinya minus 3. C-nya ke kanan. Berarti plus 6. Min 3 plus 6 hasilnya 3 ya kan? 3 itu positif, maka arahnya ke kanan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, kalian harus tahu angkanya berapa, ini angkanya ya, terus arahnya kemana gitu. Nah, patokan arahnya itu dari sini nih. Ya. Terus ini kalau kita gambar gimana? Gitu. Ya, sekarang kalau kita gambar, ya dibikin aja mirip kayak soal tadi gitu. A arahnya ke kiri 3, C arahnya ke kanan, nah pasti lebih besar gitu ya. Maka resultannya ya lihat aja selisihnya gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai resultan.
gitu. Itu untuk nomor 1. A min C ya silahkan kalian coba sendiri. Berikutnya yang akan dibahas adalah yang nomor 3, B tambah D. B-nya ke atas 3, D-nya ke kanan 4. Kita akan coba gambar dulu ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, itu kita memang sebaiknya gambar dulu supaya tahu dia itu bentuknya apa gitu. Bentuk yang lurus kah, bentuk yang siku-siku kah gitu. Nah ini intinya kalian cari sendiri. Sekarang kita lanjut yang BD. B tadi ke atas. Nah ingat, kalau salah satu cara menggambar vektor adalah vektor berikutnya ditempel di ujung vektor sebelumnya. Karena B plus D berarti kan yang pertama B. Nah D-nya di mana? D-nya itu ya lanjutin aja dari ujung B kayak gitu. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ingat resultan itu kita tinggal perhatiin awal dan akhir. Awalnya di ujung D, D-nya akhirnya di ujung D. Ya udah nih tinggal ditarik garis aja. Maka yang tipis ini adalah resultannya. Dan kalau diperhatiin ini membentuk segitiga siku-siku. Ketika membentuk segitiga siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat, maka penyelesaiannya menggunakan metode Pythagoras gitu. Rumusnya udah ada di atas tadi ya. Karena ini vektor B dan D, maka ini disesuaikan bentuknya R sama dengan B kuadrat ditambah D kuadrat seperti itu. Nah, D-nya 3, D-nya 4. Nah, kalian pasti udah tahu lah ya, hasilnya ujung-ujungnya 5 gitu. Jadi resultannya adalah 5 seperti itu. Untuk soal nomor 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya. Nah, ini nih, diberikan 2 vektor gaya yang besarnya sama, yaitu 10 Newton. Terus, jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor 60, berapakah resultannya? Ini kita tulis dulu yang diketahui dan ditanya. Karena sama, ya udah berarti F1 10, F2 10. Sudutnya 60. Cos, nah kita langsung masukin aja. Karena tadi udah dibahas yang 3 cara cari resultan. Ini kan sudutnya selain 90, berarti pakai aturan cos. Boleh langsung ditambahin tuh. Diketahui cos 60-nya setengah. Dapat setengahnya dari mana? Dari tabel yang tadi taruh di atas tuh. Dan emang udah dasarnya nilainya segitu. Boleh kalian tulis 1/2, boleh kalian tulis 0,5. Sama aja. Yang ditanya R kan? Nah, ingat tadi itu udah dibahas kalau ketemu soal kayak gini, maka penyelesaiannya itu menggunakan metode cos. Karena sudutnya selain 90 gitu. Misalnya. Nah, ini kan udah F sama dengan F1 nya masukin, F2 nya masukin, 2 F1 F2 masukin, pokoknya semuanya kita input aja nilainya. Nah, kita masukin ya F1 10, 10, 2 dikali 10 kali 10 kali cos 60. 10 kuadrat 100, 10 kuadrat 100, 2 kali 10 kali 10 itu 200, cos 60 itu 0,5. Berarti sama 200 kali 0,5 itu kan 100. Jadi kita punya 100, 100, 100, dijumlah itu 300. Gimana cara cari akarnya? Kita split menjadi angka-angka yang bisa kita akarin. Berarti kita bisa split jadi 3 dan 100. Karena kan 3 kali 100 itu 300, ya enggak? Terus 3 di akar nggak bisa, ya udah biarin aja. 100 di akar, oh iya 10. Jadi bentuknya
bentuk lain dari akar 300 itu adalah 10 akar 3. Jadi resultannya adalah 10 akar 3 Newton. Tuh, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Hari ini kita sampai sini dulu soal. Kalau nggak ada berarti udah selesai nih. Nah, sekarang kaget ya. Sebenarnya kalau untuk kalau untuk soal yang kayak tadi itu pakainya konstan ya Bu, nggak bisa pakai sin. Apa emang inilah kepake? Sin itu kepake nanti untuk soal yang lebih advance. Kapan nih kita pakai yang sin cos tangga? Nah, nih kalau kita bahas yang soal kayak gini nih, ini nanti kepake nilai sinnya. Ini yang bentuk kayak gini itu dibahasnya besok, di pertemuan besok hari Kamis. Kayak gitu. Nanti kepake kok. Nah, terus kalian juga harus ingat nih tanda minus. Kalau misalkan ada gambar kayak gini nih, ada vektor misalnya D, ya kan? D ke atas. Maka kalau di soal dia nulisnya min D, itu vektor yang tadinya ke atas berubah jadi ke bawah. Jadi tanda minus itu membuat vektor berubah menjadi arah yang berlawanan, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau kalian bisa coba sendiri latihannya yang ada di LKS A min C. Ingat ini A-nya ke kiri, C-nya tadinya ke kanan. Ingat minus tadi membuat vektor yang awalnya kalau arahnya ke atas jadi ke bawah, jadi membuat arahnya menjadi berlawanan. Jadi ini kalau kita kerjain ya, ini sama juga kayak minus 3 gitu. Min, nilai C tadi kan 6. Jadi min 3 min 6, jadi jawabannya min 9. Kalau minus berarti arahnya ke kiri. Jadi tanda plus min di sini hanya untuk menunjukkan arah. Terus vektornya gimana kalau kita gambar? Nah, kalau kita gambar, ini kita copy aja gambarnya. Ingat tadi gambar resultan itu sama juga kayak tinggal taruh di ujung panahnya kan. Berarti gini, itu A, ini min C. Jadi resultannya semuanya ke kiri. Nah, seperti itu jadinya. Nah, ini ada beberapa latihan, kalian kerjain sendiri aja. Nanti kalau nggak ada yang mau ditanyain, atau kalau nanti sekarang belum pengen nanya, nanti tiba-tiba kepikiran mau nanya, kalian boleh tanya pribadi ke saya. Ada yang mau nanya? Ini saya mau nanya. Boleh. Iya, apa saya? Nanya yang mana? Yang kalau hitung vektor manual sama hitung resultan itu cara bedainnya gimana? Atau sama aja? Saya mau tanya dulu nih, vektor manual yang kamu maksud yang kayak gimana? Bentar. Ya, atau kalau misalkan kamu lihat itu di LKS halaman berapa maksudnya yang manual itu? Yang B sama C. Yang B min C. B min C. B min C gimana? B plus D. Oh, B plus D. Ya, ini akan sama apa enggak sama perhitungan vektor manual? Sih sebenarnya gue kurang ngerti maksud manual kamu gimana. Yang jelas ya seperti ini cara ngitungnya gitu.
Pokoknya ingetin aja tiga cara ini nih. Jadi kalian kalau misalkan besok mau kerjaan soal vektor, kalian gambar dulu. Kalian gambar, ini bentuknya gimana? Bentuknya garis lurus, segitiga siku-siku, atau sembarang gitu. Kalau misalkan di siku-siku, berarti pakai rumus Pitagoras. Kalau misalkan ngebentuk garis lurus, kayak yang tadi saya contohin gitu, oh berarti tinggal pakai plus atau min gitu. Terus kalau misalkan sudutnya 90 pakai aturan yang cos tadi. Untuk nilai cosnya itu semua sudah ditetapin ya. Jadi bukan kita yang nyari, kita tinggal pakai aja. Kayak ini tetapan gravitasi 10, kan kalian nggak perlu cari 10 itu gimana. Oh gitu ya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kayak biasa ya, nanti wordnya akan saya share, saya taruh di link deskripsi YouTube. Kalau nggak, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.